Akhirnya udah nyampe juga. Aduh, badan aku pegel. Badan kamu pegel gak sih semua sayang? Kayaknya kalau badan pegel-pegel kayak gini enaknya sayang, terus kenapa jadi aku gak boleh masuk ke kosan kamu? Kenapa aku harus langsung pulang? Gak bisa aku mampir sebentar masuk ke kosan kamu? Aku paling gak suka denger lain kali aja, nanti aja, besok aja, gak enak. Kali ini apalagi alasannya? Apalagi aku bosen kamu ngasih alasan terus-terusan yang modelnya alasannya kayak gitu-gitu terus. Coba kasih aku alasan yang benar-benar realistis dan benar-benar emang itu benar gitu. Oke. Ya udah, sekarang kamu masuk, istirahat, mandi, lanjutin aku pulang. Kadang aku di sini kalau kayak gini terus aku ngerasa bukan suami kamu, bahkan bukan cowok pacar kamu. Kayak cuma sekedar supir taksi atau supir online yang nganterin penumpangnya sampai depan pagar, dibayar, terus dadah bye, no kissing, no hug. Benar-benar mengecewakan. Aduh, kenapa? Aku mau lanjut pulang, kan aku juga gak bisa masuk ke kosan kamu, ke kosan istri aku, bukan kosan suami, atau maksudnya bukan kosan pacar. Ini aku tuh suami kamu. Makanya aku bilang jangan ngekos di sini. Kenapa jadinya ditahan tangan aku? Mau ngomong apa? Kenapa sama aku? Akunya beda kenapa? Kok aku sih yang beda? Perasaan aku sama aja, kayak yang biasa-biasa, kayak nggak ada beda sama sekali kalau aku mikirnya. Justru aku mikir yang beda tuh kamu sekarang. Kita LDRan nih, jarak jauh, kita tuh suami istri, terus kayak jadi makin banyak batasan-batasan. Aku ngajak kamu tinggal, kamu bilang kejauhan, kamu minta ngekos, aku okein. Lama-lama aku mikir kamu malah nyaman ngekos sendiri dibanding tinggal sama aku. Atau bahkan aku tawarin kita udah punya rumah lain. Kalau perlu kita beli lagi rumah yang baru atau sewa rumah baru yang dekat tempat kerja kamu. Dibanding kamu ngekos kayak gini, aku gak bisa masuk, ngelihat kamu, atau duduk bentar minum, pas apa baru aku pulang jalan tenang, mastiin kamu oke-oke aja. Aku kan juga nyesuaiin sama kamu. Kayak tadi aku lagi nyetir, kamu diem aja, terus aku ngomong kamunya tetap diem aja. Terus akunya harus kayak gimana? Aku padahal nyetir sambil memperhatikan nanya kabar kamu. Saking aku tuh exciting banget sama kamu, saking seminggu aku gak bisa ngeliat kamu, cuma by call, by WA. Itu juga kamu berangkatnya pagi, pulangnya malam kecapean. Bahaya. Ya udah, makanya aku dari tadi aku coba ngomong, gak masuk, aku diem, kamunya sangka aku marah. Ya jadi aku gak ngobrol apa-apa, gitu-gitu aja sih sebenarnya.
bukan yang kayak ya udah terus jadinya kamu mau ngomong apa, atau aku mau langsung pulang aja. Kan udah malam juga, kamu bilang kamu mau lanjutin kerjaan kantor kamu buat besok, ada keperluan meeting dan lain-lain. Lagian juga aku kalau habis nganter istri aku kamu kayak gini, aku jujur aku bingung mau pulang ke rumah orang tua aku atau ke rumah kita. Ke rumah orang tua kamu bingung, atau aku harus ke rumah orang lain. Ya udahlah, kamu aja lah, terserah. Nggak ada sih, kamu nggak ada yang salah, nggak apa-apa kok, beneran kamu nggak ada salahnya. Aku berusaha mencoba memahami kamu sejak aku menikahi kamu sampai detik ini. Jadi ya biasa aja, kalau lagi libur ada waktu kamunya bisa, aku pasti datang ke kamu pulang. Tapi kenapa kamu jarang-jarang banget sekarang pulang ke rumah? Jadi kenapa kamu ngerasa bersalah? Aku coba mengevaluasi, memperbaiki diri aku. Apa aku ada salah? Kalau aku ada salah, tolong kamu bilang biar aku memperbaiki kesalahan itu supaya nggak ngulangin dan kamu bikin kamu nggak nyaman. Kamu ngerasa nggak bersalah, nggak punya salah. Kenapa kamu ngerasa nggak salah? Perlu marah? Gitu-gitulah jawabannya yang sesuai aku duga. Kamu tahu karena kamu juga nggak nurut apa yang aku kasih tahu ke kamu. Karena kamu nggak nurut, ya udah, aku kan ngingetin kamu kayak gimana nya. Menurut aku, pandangan aku udah bilang aku nggak sukanya gini, aku mintanya gini, kamu maunya apa. Aku terus mencoba berkomunikasi, ngobrol supaya kita terus nyambung. Kalau kayak gini terus gak bagus sayang, beneran. Terus aku juga setiap kayak berangkat pagi kamu minta aku share log kemana tujuan aku, ngepub, aku pakai baju apa. Aku tahu kamu saking perhatian dan sayangnya sama aku, kamu ngasih ide aku pakai baju kemeja apa, sampai dalaman sempak juga kamu ngasih ide. Aku tahu kamu sayang sama aku, begitupun juga aku cuma minta sebaliknya buat kamu ngepub pagi hari. Terus Sherlock juga kamu kayaknya merasa keberatan. Terus aku pas kamu ngepub kayak tadi pagi gitu, kamu pakai baju yang lumayan seksi kayaknya. Bahkan sebelum kita married, zaman pacaran aja menurut aku kamu nggak pakai baju-baju yang model kayak gitu yang terlalu ketat, seksi atas bawah. Menurut aku kamu setelah menikah lebih berani dibanding kita zaman pacaran dulu. Bahkan mungkin aku ngeliat foto kamu sebelum pacaran sama aku pun nggak segitunya. Jadi jelas lah kalau kamu bilang, jadi kamu protes, ya aku protes ke kamu. Kenapa kamu pakai yang model-model kayak gituan? Aku minta kamu ganti kan. Apalagi kamu tuh teman kerjanya juga nggak sedikit cowok yang umurnya nggak jauh beda dengan kita. Terus kamu juga sekarang lebih seneng nongkrong sama teman-teman kerja kamu di mall, di kafe, pulang kerja. Ya otomatis banyak orang pas nongkrong itu kan lihat kita pakai baju apa. Banyak juga
laki-laki di luar sana, cowok-cowok yang muda-muda yang pasti bakal ke distract ngeliat kamu pakai baju yang modelannya terlalu seksi dan hot kayak gitu. Menurut aku sebagai seorang suami ya aku pantas ngasih tahu kamu, ngelarang kamu. Nggak pantas buat dilihat semua orang kayak gitu. Apalagi kamu punya aku, suami kamu. Kamu bilang waktu awal-awal kita menikah, komunikasi harus jalan. Kalau aku kayak gini tolong kasih tahu. Aku melakukan apa yang kamu minta. Kalaupun kamu saat ini kamu bilang nggak mau, lagi aku kasih tahu, aku nasehatin. Sebagai seorang suami, aku akan melakukan. Karena apa? Aku saking sayangnya sama kamu. Padahal aku cuma minta kamu ganti kamu kemarin, jadi aku ngelantur banyak. Sorry ya. Ternyata kamu emang sekarang lebih banyak gak nurut, suka ngebantah apa yang aku kasih tahu. Posisinya aku udah suami kamu padahal. Cuma aku mau gimana lagi. Udah, kamu udah jalan, udah melakukan ini, dan ini bukan yang pertama kali kamu ngelakuin kayak gitu. Terlalu berani kamu berpakaian sebagai seorang istri, jauh dari suaminya. Ngomong-ngomong, tawaran aku buat pindah ke rumah yang deket tempat kerja kamu, seenggaknya sewa, aku lebih rela buat aku yang pulang pergi lebih jauh ke tempat kerja aku, asalkan aku setiap pagi ngelihat kamu pulang bisa bareng dan istirahat tidur bobo bareng kamu, dibanding kamu jauh sama aku kayak gini. Kayak tadi itu kita makan di kafe, nongkrong sebentar yang kayak kamu bilang. Ada cowok yang menurut aku tuh ngevideoin kamu. Kenapa aku mau ngasih tahu sama kamu tapi kamunya sibuk main HP. Aku mau samperin, menurut aku buat apa aku ributin. Atau dia cuma menyorot, bisa aja aku juga salah. Tapi feeling aku sebagai cowok, sebagai seorang suami, aku yakin itu cowok ngevideoin sebentar lekuk tubuh kamu yang bagus dan seksi ini. Gimana aku jadi cemburu. Tapi aku samperin itu cowok, terus aku sorry mas, takut salah, cuma buat apa ya tadi nyorot-nyorot, cuma dibilang oh enggak mas kayak gini, enggak, cuman itu. Ya udahlah, aku nggak bahas lagi. Yang penting aku udah kasih tendensi kalau aku suami kamu, nggak suka dia menyorot HP ke arah kamu. Ya kenapa? Nggak mungkin, karena kita yang mejanya pojok, kanan kiri kita kosong, dia berusaha main HP terus kayak gini kayak gitu. Lihat sendiri kan, cowok-cowok juga berani, segitu beraninya padahal aku ada di samping kamu, ngeliatin kamu keluar tadi dari WC terus ngambil buku menu. Aduh, kan kamu tahu baju-baju yang kayak gini tuh resiko buat kamu. Aku nggak ngelarang, tapi kalau misalnya pakaian seksinya jalan bareng aku nggak masalah, nggak ada masalah. Dan sekarang kamu ngerti kan kenapa aku marah sama kamu, kenapa aku ngambek sama kamu, kenapa aku terus mencecar kamu supaya ayo kita kembali tinggal bareng. Aku yang berkorban, aku yang menyediakan uang, aku yang bakal berusaha memprovide supaya kamu nyaman, keinginan kamu, supaya kita bisa tinggal bareng. Yang ini kita orang ya di luar sana yang cuma pacaran doang, mereka bisa kumpul kebo tinggal bareng. Kita suami istri sah. Orang tua kamu sayang sama aku, orang tua aku sayang sama kamu, nggak ada masalah konflik atau apapun. Terus tapi kita tinggalnya berjauh-jauhan. Kamu tuh ada apa sih sebenarnya? Hah? Kamu marah sama aku? Kenapa aku segitunya? Kamu
Aku maafin, aku gak pernah ngambil hati atau kayak gimana tentang kamu. Tapi aku masih kecewa. Kamu gak nurut, kamu gak dengerin apa yang aku bilang, apa yang aku nasihatin. Bahaya ini, gak baik buat gini. Sedangkan kamu kalau ngomong apa-apa, aku iyain, aku tahu itu buat kebaikan aku gak pernah ngebantah. Aku gak pernah gak nurut apa yang kamu bilang. Aku nurutin seperti halnya orang tua aku ngasih tahu nasihatin aku, sayang. Ya cuma gimana, udah terjadi kan. Mungkin aku harus buat ngeredain emosi aku beberapa hari ini. Cuma aku udahlah sayang, intinya aku minta kamu mempertimbangkan permintaan aku untuk kita tinggal bareng. Apapun, gimana pun, supaya aku gak emosi, gak kayak gini meledak-meledak. Saking kepikiran, aku udah rumah tangga, aku punya istri yang cantik yang aku sayang, dan yang aku tahu kamu pun sayang sama aku, cinta sama aku, gak mau kehilangan aku. Tapi kenapa gak mau tinggal bareng sama aku? Sayang, kita pacaran, waktu pacaran aja kita gak munafik, kita pernah tinggal bareng, tidur bareng, dan seperti itu. Dan kita diketahui orang tua kita masing-masing, tapi kita tahu batasannya. Tapi kenapa sekarang udah sah? Bahkan aku gak membahas tentang hubungan kita sebagai suami istri, hubungan ranjang kita kayak gimana. Sekarang aku mau pulang. Tolong dipertimbangkan ya sayang. Masa aku harus iri ke teman-teman aku yang belum married, kumpul kebo, bisa sesuka hati keluar masuk kamar, kosan, apartemen. Sedangkan aku punya istri, aku gak bisa masuk ke sini. Padahal ini kosan campuran. Udah gak campuran. Kenapa kamu bilang? Ya kalau kayak gitu pindah aja kosan, pindah. Aku bisa beliin kamu rumah. Gak perlu kayak gini. Capek. Kalau capek aku bisa manggil bibi berapa hari sekali bersihin rumah. Intinya aku bisa memprovide kamu, bisa ngedukung kamu, bisa. Kenapa tangan kamu megang bibir aku supaya aku gak ngomong? Aku tahu aku terlalu bawel, terlalu cerewet. Tapi karena aku saking sayang sama kamu, dengerin dong sayang. Aku sayang banget sama kamu. Aku gak mau jauh-jauh sama kamu. Kalau aku salah, aku gak sesuai keinginan kamu, mari kita ngobrol, diskusiin. Ya udahlah, aku mau pulang. Laper. Kamu gak bakal mau makan juga kan kalau udah malam kayak gini. Aku ngomong bawel cerewet kayak gini, jadi aku bikin lapar. Mau ngelarang lagi aku gak boleh makan banyak. Makanya ayo pulang, ayo kita tinggal bareng. Rumah yang kayak gimana yang kamu mau? Apartemen yang kayak gimana yang kamu mau? Atau gak kos yang kayak gimana yang supaya kita bisa tinggal bareng? Kita bukan kumpul kebo sayang, kita udah halal. Aku kamu mau ngapain aja, hubungan suami istri udah halal. Udah sayang, kamu baik-baik. Jangan lupa, aku udah Sherlock, aku gak bakal mampir kemana-mana. Kamu tahu kalau aku sayang sama kamu megang kartu truf aku. Kamu udah megang hati aku. Aku gak nyari yang lain. Karena saking aku gak nyari yang lain, aku tersiksa ketika kamu bahkan tinggal berjauhan sama aku. Jarak kosan kamu sama rumah kita cuma 1 jam. Iya tahu, 1 jam ketika gak macet. Tolong dipikirkan. Aku mau tinggal sama istri aku, bukan karena aku gak mampu. Aku kalau kayak gini aku bisa gila sayang. Gak bisa ngelihat kamu, gak bisa hubungan suami istri. Udah, aku pulang ya. Kamu baik-baik. Iya, nanti kalau udah di rumah
aku video call. Kamu juga.